Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan dalam kondisi pandemi ini ya. Podcast kali ini kami kelompok 1 akan membahas tentang pemikiran ekonomi di Indonesia. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tina Nuraini, nomor absen 25 dari kelas 12 Bahasa. Saya Dwi Firmansyah, nomor absen 1 dari kelas 12 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Adriana Fadilah dari kelas 12 Bahasa, absen nomor 2. Kenalkan, nama saya Akbar Eka Prayoga dari kelas 12 Bahasa, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Watu Amana dari kelas 12 Bahasa, nomor absen 0. Perkenalkan, nama saya Sania Rizkiani, nomor absen 19 dari kelas 12 Bahasa. Untuk sekarang yuk kita masuk ke sejarah perekonomian di Indonesia. Sejarah pemikiran ekonomi nasional Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Indonesia masih mencari-cari sistem ekonomi yang tepat untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meski Indonesia telah mempunyai konsep dasar ekonomi kerakyatan, namun realisasi dari konsep tersebut masih mengalami banyak hambatan. Pada masa proklamasi liberal atau parlementer tahun 1955 sampai tahun 1955, ekonom-ekonom Indonesia mulai aktif dalam memberikan sistem ekonomi nasional. Latar belakang kemunculan pemikiran ekonomi nasional berawal dari keinginan ahli ekonomi Indonesia untuk menghapuskan pengaruh ekonomi kolonial dari Indonesia. Selain itu, mereka juga ingin menggeser dominasi perusahaan asing dalam perekonomian Indonesia. Sekarang kita mau bahas tentang perekonomian di Indonesia. Kalian tahu nggak sih perekonomian di Indonesia pada masa pandemi ini bagaimana? Pandemi COVID-19 sudah hampir 11 bulan lamanya mendara di Indonesia. Sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi corona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Secara umum, pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 lalu. Kondisi ekonomi nasional itu tampak dari sejumlah indikator perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi, survei kegiatan dunia usaha, indeks manufaktur, retail sales index, indeks keyakinan konsumen, dan jasa keuangan. Untuk membangkitkan kembali ekonomi sosial nasional di tengah pandemik, pemerintahan telah menerbitkan beragam regulasi dengan tujuan agar roda ekonomi nasional kembali bergerak ke arah positif. Selanjutnya ada macam-macam sistem ekonomi di Indonesia. Sebutkan atau kasih tahu, beritahu macam-macam sistem ekonomi di Indonesia. Ekonomi komando dan sistem ekonomi campuran. Dan selain itu ada lagi macam-macam sistem ekonomi, Yaitu sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi di Indonesia, dan sistem ekonomi kerakyatan atau ekonomi Pancasila. Kalian tahu nggak sih dampak dari perekonomian itu apa aja? COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Nah, selain dampak kan ada juga upaya. Nah,
Apa sih upaya pemerintah dalam mengatasi perekonomian di Indonesia? Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi, pemerintah selalu berupaya dengan maksimal dalam mengatasi setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat secara efektif, tak terkecuali permasalahan yang muncul secara pandemi. Khususnya masalah ekonomi, siapapun tidak bisa menutup mata akan adanya masalah ekonomi yang muncul akibat pandemi yang tak kunjung usai ini. Demi meneka masalah ekonomi yang ada, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menerapkan program dan langkah mitigasi sesuai dengan pemerintah Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga masih terus melakukan upaya lain untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah, adanya berbagai macam masalah ekonomi yang diharapkan bisa teratasi dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengulangi masalah ekonomi yang terjadi saat pandemi lebih jelasnya sebagai berikut. 1. Menurunkan tarif listrik dan BBM. 2. Relaksasi pajak. 3. Penyaluran BLT. 4. Kredit UKM berbunga rendah. 5. Belanja secara besar-besaran. 6. Menempatkan dana di perbankan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.